إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجام وإمام مكة والمدينة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجد حيا شرفا وكرما ومهابة وتقديما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Ru'an Abi radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hidul fuqara wa hidul masakin wal khutbatu fiha maqamu rak'atain. Fa'idha sa'idul khatib walal mimbar fala takallam ahaduhum wa may takallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata anfiqu wastami'u wa'ati rahmakumullah anfiqu wastami'u wa'ati rahmakumullah anfiqu la ilaha illallah la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat, bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak, sahabat-sahabat tercinta, yang insya Allah kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Islam yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Sudah seharusnya saya sekeluarga dan kita semua beserta keluarga kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata untuk menjadi takwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi segala larangan Allah. Khutbah kali ini berjudul Kita Sahabat Alam. Sekarang sudah masuk musim penghujan. Kita sudah sama-sama dengar, bahkan bisa jadi menyaksikan sendiri di Kabupaten Bangka terjadi banjir beberapa waktu yang lalu. Padahal hujannya 1 hari, belum sampai 1 pekan. Kemudian kasus demam berdarah saat ini semakin meningkat. Sesuatu yang sebetulnya 2 hal ini, yaitu banjir dan demam berdarah, bisa kita hindari. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar jentik-jentik nyamuk demam berdarah sirna dari lingkungan kita. Dan uniknya, nyamuk ini suka dengan air yang bersih, yang bahkan kita tidak sadari. Bisa jadi karena ada piring yang menghadap ke atas yang sudah tidak kita pakai, lalu turun air hujan di sana, dan disitulah nyamuknya berkembang biak. Bisa jadi tempat-tempat yang tidak kita duga sama sekali. Mungkin di bandar yang bersih, mungkin di guci kita, di tempat-tempat yang tidak kita pakai lagi, di bekas-bekas ban dan lain-lainnya. Dan ternyata dengan cara menghindarkan air tergenang itu, maka nyamuk tidak bisa berkembang biak di sana, nyamuk demam berdarah. Lalu bagaimana dengan banjir? Kita sama tahu bagaimana kondisi sekitar kita. Bisa jadi di rumah kita sudah bersih, halaman rumah kita bersih, bandar-bandar di rumah kita bersih, tapi masih ada bandar-bandar, selokan-selokan yang banyak dibuang sampah ke sana, sampah menumpuk di sana. Kemudian saluran air banyak yang mampet dan lain-lain. Seharusnya air bisa mengalir dengan lancar, tapi karena pendangkalan akibat apapun namanya, maka terjadilah banjir tersebut. Dan tiap tahun terjadi seperti ini, banjir tiap tahun, demam berdarah tiap tahun. Padahal kita bisa mengatasinya, padahal kita bisa mencegahnya, asal kita saja mau untuk melakukannya. Apa hubungannya kita sahabat alam? Kalau kita bersahabat dengan alam, kita baik dengan alam, maka alam pun akan baik kepada kita. Sebagaimana kita punya kawan, kalau kita baik kepada kawan kita, insya Allah kawan kita pun akan baik kepada kita. Nah, ternyata Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah telah mengingatkan kita semua di ayat 41 surat Ar-Rum ini bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut akibat ulah kita juga, ulah manusia. Mungkin bukan kita dan keluarga kita yang melakukannya, tapi orang lain yang melakukannya. Mungkin juga bukan orang lain yang melakukannya, tapi justru kita sendiri, baik kita sadari maupun tidak sadari. Untuk itu, hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga alam ini agar alam menjadi baik kepada kita. Dan tentu saja, kalau bicara alam, kita sebagai rakyat sudah berusaha untuk menjaga alam ini supaya bersahabat kepada kita.
Kita sudah berusaha membuang sampah ke tempatnya. Kita sudah berusaha menghindari membuang sampah dari mobil ke jalan. Kita bisa menghindari diri kita dari membuang sampah ketika naik motor, membuangnya ke jalan. Kita bisa menghindarkan diri kita dari membuang bekas permen ataupun bungkus permen ke jalan, bungkus es dan lain-lainnya, kertas dan sebagainya. Kita pun bisa menjaga rumah kita dari genangan air yang menjadi penyebab munculnya jentik-jentik demam berdarah yang akhirnya menjadi seekor nyamuk, dan nyamuk itu membawa virus dengue yang akhirnya menular dari satu orang ke orang lain. Kita bisa melakukan itu, kita sebagai rakyat bisa melakukan itu. Tapi kalau hanya kita sebagai rakyat yang melakukannya, maka hasilnya belum bisa maksimal, belum bisa sesuai dengan kita harapkan. Kita sebagai rakyat sudah berusaha menjadi sahabat alam, tapi hasilnya seperti saat ini masih terjadi banjir, masih terjadi demam berdarah dan hal-hal lainnya yang sepatutnya, yang seharusnya sudah bisa kita cegah. Jadi selain rakyat, yang perlu berubah juga adalah pemerintahnya di tingkat apapun, dari tingkat RT, tingkat lingkungan, Pak RT, Bu RT, kepala lingkungan, kemudian ke lurahnya dan staf-staf lurahnya, camat dan stafnya, kemudian bupati dan stafnya, gubernur, bahkan presiden pun mesti berubah agar bisa mengeluarkan kebijakan yang membuat kita sebagai rakyat bisa bersahabat dengan alam dan alam pun bersahabat dengan kita. Kalau saja masih ada pejabat-pejabat yang ditunjuk, yang diangkat, yang menjadi orang-orang penting untuk mengambil keputusan, tapi masih saja berbuat curang, berbuat hal-hal yang membuat alam ini menjadi rusak, membiarkan terjadinya kerusakan karena itu temannya yang melakukannya atau keluarganya, maka sebagai rakyat kita hanya bisa mengurut dada dan berdoa agar pemimpin yang seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah agar kembali bertakwa kepada Allah. Dan ternyata Allah juga telah mengeluarkan jalan keluarnya sederhana untuk kita sebagai rakyat, untuk kita sebagai wakil rakyat, untuk kita sebagai pemimpin, untuk kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Allah telah berikan jalan keluarnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dia, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Orang normal paham dengan kalimat ini. Orang normal paham dengan maksud ayat ini. Kalau kita semua bertakwa kepada Allah, kita rakyat bertakwa, wakil-wakil rakyatnya bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpinnya dari tingkat RT sampai presiden bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Allah yang akan bukakan jalan keluarnya. Bisa jadi saat ini di Indonesia, di Kepulauan Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Sungai Liat, di Kelurahan Sinarjaya Julutung ini, di lingkungan Sinarjaya ini, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan ketakwaan kepada Allah, bisa jadi itu yang membuat kita belum mendapatkan jalan keluar terhadap masalah apapun yang kita hadapi. Bisa jadi karena ketakwaan kita yang belum sempurna kepada Allah, masih bercampur dengan takwa kepada yang lain-lainnya, masih bercampur antara yakin kepada Allah dan yakin kepada makhluk, sampai menduakan Tuhan misalnya. Bisa jadi itu yang membuat kita belum mendapatkan jalan keluarnya. Bisa jadi hutang-hutang kita selama ini belum lunas karena kita terlibat dengan riba. Bisa jadi di antara kita masih ada yang menjual minuman keras, dan ternyata pemerintah masih membolehkan menjual minuman keras di tempat-tempat tertentu. Minuman beralkohol masih boleh di Indonesia, masih boleh di Kepulauan Bangka Belitung, masih boleh di Indonesia, masih boleh di Kabupaten Bangka. Kita bisa bayangkan, salah satu, bahkan yang pertama menjadi syarat seorang pemimpin adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pemimpin itu betul-betul mengamalkan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tentu pemimpin itu yang paling pertama
tidak setuju adanya minuman beralkohol beredar di Kabupaten Bangka ini, beredar di Indonesia ini, beredar dimanapun di seluruh tanah air kita. Bahkan Allah telah mengancam akan mengajak perang kepada orang yang terlibat riba. Dan kita sama-sama tahu saat ini riba sangat dibolehkan di Indonesia. Orang yang melarang riba bahkan dianggap sebagai orang yang menentang peraturan pemerintah. Padahal Allah telah menyantumkan dalam Al-Quran riba itu dilarang. Jual beli halal, riba haram. Hal yang sederhana seperti itu belum bisa dilakukan oleh para pemimpin kita. Maka itu sebagai rakyat sudah saatnya kita sama-sama, saya beserta keluarga saya, Bapak Ibu, Bapak semua, para pemuda, remaja, anak-anak, sahabat-sahabat kita, kita semua beserta keluarga kita, mulailah membuka hati dan pikiran kita. Kalau selama ini kita sudah terbuka pikiran dan hati kita untuk memilih pemimpin yang taat kepada Allah saja, kita ajak kawan-kawan kita yang masih terbiasa menerima sogokan untuk memilih wakil rakyat, untuk memilih pemimpin dengan cara menerima sogokan, suap, kita ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Caranya mudah, kita sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, Allah bukakan jalan keluarnya. Bisa jadi orang-orang yang menerima sogokan itu karena ada masalah keuangan, ada harapan agar hidupnya lebih baik. Kemarin di acara MUI Bangka Belitung yang diselenggarakan di kantor Kemenak di Kabupaten Bangka, salah satu narasumber mengatakan, seorang yang berutang di bank syariah dengan cicilan yang lebih besar, maka dialihkan ke bank ribawi, bank konvensional yang cicilannya lebih kecil. Secara logika bisa dibayar utang tersebut, karena utang yang besar pun bisa dibayar, apalagi yang cicilannya lebih kecil. Tapi ternyata berubah. Ketika di bank syariah utangnya lebih besar, cicilannya dia bisa bayar. Tapi begitu pindah ke bank konvensional, bank ribawi yang cicilannya lebih kecil, justru tidak sanggup bayar. Karena apa? Karena sudah bertentangan dengan aturan Allah. Masih banyak yang perlu disampaikan oleh khotib saat ini tentang hal-hal yang terjadi di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Sungai Liat, di tempat sekitar kita tinggal. Maksiat-maksiat yang bisa jadi keluarga kita yang melakukannya. Untuk itu mari kita ajak orang-orang yang masih terlibat maksiat kepada Allah, apapun bentuknya maksiat itu, sekecil apapun, kita jadikan mereka untuk mendengarkan ucapan kita. Kita ajak mereka untuk taat kepada Allah. Dan kembali Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesuatu amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita berniat kepada Allah, niat karena Allah saja untuk mengajak orang bertakwa kepada Allah, maka niat itu akan menjadi sempurna di hadapan Allah. Tapi kalau niat kita hanya sekedar mencari muka untuk mendapatkan kedudukan tertentu, maka sebatas itulah amalan yang kita dapatkan. Dan sebagai penutup, mari kita semua kembali menjadikan kita sebagai sahabat bagi alam, agar alam bersahabat kepada kita. Kita juga perlu orang-orang yang memimpin kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita punya kesempatan itu, memilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Memang kita tidak tahu ketakwaannya sebesar apa, tapi dari kesehariannya kita bisa menilai bagaimana ketakwaan orang itu. Dan yang jelas, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, cara bertakwa kepada Allah sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Bapak-bapak, jamaah sholat Jumat, para pemuda, remaja dan anak-anak, sahabat-sahabat cinta yang saya banggakan di hadapan Allah, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah fi hadithihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu